selamat Hari Kebaya Nasional. Ini untuk pertama kalinya Indonesia merayakan Hari Kebaya ya. Nah, buat merayakan hari spesial ini, kami udah kedatangan 2 tamu. Ada Mbak Putri, seorang seniman tari, dan ada Mbak Marsha, tenaga ahli dalam lembaga pemerintahan di bidang kebudayaan. Halo, terima kasih ya sudah datang mengenakan kebaya. Sama-sama. Boleh diceritain nggak sih mungkin dari Mbak Putri dulu, hari ini gayanya, temanya atau konsepnya atau kebayanya jenis apa? Nanti Mbak Marsha juga. Ya, saya hari ini pakai kebaya Bali. Seperti semua kebaya saya memang kebaya Bali. Berhubung saya orang Bali, ini kebaya voile yang lagi ngetren di Bali sekarang. Karena motifnya bahannya itu klasik seperti zaman dulu. Iya. Lalu untuk setelan jarik dan selendangnya saya memakai batik lasem. Yang motifnya favorit saya ada geringsingnya, ada lunglungannya. Untuk sentangnya atau selendang pinggang khas Bali saya memakai selendang dari Maumere. Kalau Mbak Marsha boleh diceritain Mbak? Ya mungkin aku establish dulu ya. Boleh dong. Jadi aku mau bilang bahwa kebaya itu bisa dipakai sehari-hari. Ini aku tidak terlalu berkonsep untuk menemui kamu di Hari Kebaya Nasional ini karena abis ini aku akan latihan nari di mana teman-teman aku juga pakai kebaya. Jadi tadi dari kerja naik kendaraan umum, taksi itu pakai ini. Keren banget. Tuh, kebaya ini memang belinya dari sebuah toko atau pengrajin di Bali. Tapi aku juga mau establish bahwa ini nggak pricey. Iya, jadi bisa dibeli dengan harga 40.000 sampai 100.000 gitu ya, yang seperti ini. Nah, lalu mengenakannya pun juga gampang karena ini seperti mengenakan kaos karena stretch. Gitu. Kalau aku versi modernnya ya, ladies. Aku pakai kebaya ini kebaya lawasan, aku beli di Triwindu Solo. Pakainya juga gampang. Kalau yang pakai hijab bisa dipaduin dengan daleman. Terus kemudian aku pakai rok biasa aja, biar simple, ada sentuhan modernnya. Nah, masuk ke tema kita hari ini. Untuk pertama kalinya kan Indonesia merayakan Hari Kebaya Nasional ya. Di tahun ini 2024 ini nanti tanggal 24. Boleh dikasih tau gak sih pendapat Mbak Marsha atau Mbak Putri gitu kan yang mungkin sudah sehari-hari memakai kebaya akhirnya dirayakan nih dengan spesial. Silakan. Bebas, boleh Mbak Putri Jadi dulu, Mbak kalau Marsha dulu. menurut saya ini udah waktunya banget ya, better late than never. Jadi karena baru ditetapkan presiden tahun lalu di Agustus, jadi akhirnya kita baru rayakan tahun ini. Dan menurut saya untuk 24 Juli dipilih karena Kongres Kowani ke-10 itu ya, persis 60 tahun yang lalu, jadi sebenarnya pas kita rayakan hari ini. 60 tahun kemudian 7.000 perempuan memakai kebaya. Jadi memang sudah pantas lah gongnya kita adakan sekarang. Dan lagi kan sedang diolah di UNESCO ya. Mudah-mudahan kita mendapat tempat di Intangible Heritage List Desember ini. Jadi semua kita doakan saja. Iya. Buat aku mungkin makna pentingnya selain yang tadi Mbak Putri sampaikan gitu ya, bahwa ini mungkin nanti lambat laun seperti hari Valentine gitu, dimana orang-orang berkomentar kayak ya setiap hari juga hari kasih sayang gitu kan ya. Aku seneng banget ada Hari Kebaya Nasional, it's about time. Nah, kalau buat Mbak Marsha dan Mbak Putri sendiri, makna kebaya itu apa sih Mbak kalau boleh tahu? Kalau untuk saya sih kebaya ya identitas perempuan Indonesia khususnya ya. Identitas kita memang kebaya, seperti sari di India, kebaya itulah identitas kita. Dan buat saya kebaya itu seperti sebuah benang merah yang menyambung ingatan kita akan leluhur, nenek moyang kita, perempuan-perempuan pendahulu kita dan perempuan-perempuan di masa depan. Buat aku mungkin ada 2 poin. Yang pertama itu adalah bentuk penghormatan buat orang lain yang melihat kita pakai kebaya gitu, dan juga kita sendiri penghormatan kepada tubuh kita. Karena dari dulunya kebaya juga dibuat dengan lekuk tubuh perempuan Indonesia. Seperti apapun lekuk tubuhnya ya. Jadi misalnya kita perempuan yang tiap hari bangun dengan insecurities gitu. Aku misalnya sudah berdamai dengan postur tubuh yang tidak seperti kebanyakan standar postur yang ada perempuan ya. Gitu ya. Mengenakan kebaya tuh nggak ada pemikiran seperti itu. Jadi itu satu bentuk penghormatan. Kedua mungkin bentuk
ketenangan juga. Kebaya itu memberikan ketenangan karena apa? Karena kamu nggak perlu keluar rumah memikirkan aku pakai brand ini keren nggak ya, trendsetter nggak ya, aku pakai ini, yang lain punya nggak ya baju ini? Aku nggak peduli karena aku pakai kebaya hitam ya ribuan perempuan lain juga punya kebaya hitam gitu. Aku juga udah sempat menyinggung ya kalau Mbak Marsha juga udah bilang bahwa sebenarnya ini kan kebaya dipakai on daily basis dan gak ribet. Tapi kadang-kadang ada sebagian orang yang kayak masih ngelihat kita pakai kebaya tuh kayak sesuatu yang wah gitu kan. Mau kemana, mau kondangan gitu kadang-kadang gitu. Nah kalau Mbak Putri dan Mbak Marsha ada pengalaman suka duka pakai kebaya gitu nggak sih Mbak? Nah, pakai kebaya naik gojek hujan. Itu duka yang fisikal ya. Tapi kalau aku ya nggak pernah mengalami itu karena dari diri sendiri bangga gitu. Baru-baru ini aku lihat wawancara yang di Towo, ditanya kok bisa berkebudayaan sampai saat ini gitu, usia sudah hampir 70 gitu. Kuncinya satu, dablek gitu kan ya. Jadi ya kekeh aja. Kalau kita senangnya ini, tujuannya mau melestarikan, ya dablek aja gitu. Ya, saya sering memang pulang dari ngajar langsung ke mall gitu. Perlu ini, perlu itu. Kemudian sering memang ditempel oleh biasanya ibu-ibu ya. Mbak tadi acara yang di situ ya MC ya, atau dari mana Mbak gitu. Atau kalau naik taksi juga mau ke undangan, itu udah biasa banget. Tapi ya sama ya, saya nggak pernah malah senang kalau ditanya. Saya jelaskan memang ini baju saya sehari-hari. Terus pernah saya yang teringat sampai sekarang, saya habis menonton acara, habis dinner di Sarinah, lalu saya mau pulang naik taksi di depan Sarinah, kemudian supir taksinya bilang, Mbak, saya jadi ingat eyang saya dulu juga pakai sanggul, pakai kebaya, pakai selendang. Saya jadi terharu katanya gitu. Saya jadi ikut senang ya membawa kenangan manis untuk si bapaknya. Jadi hal-hal seperti itu sih saya senang-senang aja. Tidak ada dukanya. Kalau misalnya selain karena profesi, memang kan Mbak Putri memang sudah dipakai sehari-hari ya. Kalau Mbak Marsha tadi ngantor juga kalau mau pakai misalnya ada rapat formal atau apa gitu, memang lebih prefer milih kebaya ketimbang kemeja, blazer gitu yang mungkin lebih modern gitu. Iya, karena buat aku itu pilihan yang mudah ya. Membiasakan diri pakai kebaya itu kayaknya awareness aja gitu ya, menyadarkan diri bahwa ya memang gini busana sehari-hari gitu kan ya. Karena kan kebaya itu modelnya tidak hanya yang Mbak Putri pakai atau yang saya pakai, banyak juga yang tertutup. Kartini mungkin ceruknya tidak terlalu ke bawah, ada yang lebih tinggi, yang pas untuk di kegiatan formal gitu. Jadi memang itu pilihan yang mudah bagi saya, dan saya nggak suka pagi-pagi lama milih baju gitu, nggak suka. Jadi semua model baju kerja saya tuh rata-rata bentuknya kebaya. Fun fact ladies, Mbak Putri ini adalah guru menarinya Mbak Marsha. Nah, aku pengen tahu apakah Mbak Marsha dulu maksudnya membiasakan diri atau memakai kebaya tuh dari kecil atau pas lagi belajar menari terus kemudian ada interestnya mau pakai kebaya sehari-hari? Boleh diceritain nggak sih? Aku mungkin agak jauh ke belakang ya. Jadi kebudayaan itu terjadi karena dialog antar budaya, antar manusia, atau manusia dengan alam, atau manusia dengan yang Maha Esa gitu kan ya. Sehingga inspirasi itu dari mana-mana gitu. Mungkin dulu aku sering pakai kebaya, lebih sering dari teman-temanku. Nggak tahu kenapa, mungkin karena pengaruh tadi ya, tumbuh melihat Nini yang sering mengenakan kebaya gitu, atau ibuku sedikit banyak suka lah kalau ada jarik batik yang spesial gitu, dia beli gitu kan ya, walaupun banyak anakku yang pakai gitu. Nah semakin kesini melihat lagi inspirasi itu seperti Mbak Putri misalnya, yang memang menjiwai dan hidup. Maksudnya kebudayaan itu kan memang sehari-hari ya, memang kita menghidupi budaya itu ya. Jadi dewasa ini banyak juga melihat inspirasi sekitar, salah satunya ibu ini. Tapi ada pilihan model kebaya favorit atau apa gitu? Mbak Putri juga mungkin nanti. Aku mungkin suka dua. Satu yang sekarang kita pahamnya bentuknya kebaya Kartini gitu ya. Intinya sih ini
kebaya, ada lapelnya gitu ya kebaya. Cuma orang-orang menyebutnya kebaya Kartini gitu. Sebenarnya aku suka juga kebaya Melayu ya, kebaya labuh lah, kebaya kurung, kebaya labuh gitu. Yang agak panjang. Yang labuhnya sampai ke lutut gitu. Itu juga pilihan yang sederhana, karena kebaya itu ya, kebaya juga menunjukkan kesederhanaan juga ya. Keanggunan itu perlu dipertanyakan sama karakter masing-masing, tapi kesederhanaan itu pasti menurut aku. Iya, ya kebaya labuh gitu aku suka juga. Kalau Mbak Putri ada pilihan favorit selain Kalau mungkin kebaya Bali sih, mungkin? iya kalau kebaya, kalau di Bali sebenarnya karena orang Bali itu dulunya ya orang Jawa ya, mereka semua keturunan Majapahit yang hijrah ke Bali gitu. Jadi sebenarnya kebaya Bali itu ya kebaya Jawa gitu ya. Cuman kesininya mungkin karena yang berkutu baru itu lebih anginnya lebih banyak masuk, lebih adem. Jadi itu yang lebih banyak dipakai. Tapi kalau saya melihat foto-foto nenek saya zaman dulu gitu, dia memakainya adalah kebaya Kartini yang dikancing di sini. Kalau untuk saya itu terus terang kurang begitu cocok. Jadi saya memang favorit saya yang seperti ini, kebaya kutu baru. Dan saya selalu dengan kain. Saya jarang memakai dengan, hampir tidak pernah memakai dengan rok ya. Kalau jeans itu sudah pasti tidak, karena saya pikir itu that's not me gitu, nggak cocok. Tapi kalau kain ya kadang-kadang jarik biasa atau kain lilit juga sering gitu. Oke. Nah, tadi Mbak Putri kan ngomongin kayak tergantung karakter gitu ya. Kalau pakai jeans atau rok itu kan bukan karakternya Mbak Putri. Nah, tapi biasanya kalau kita ngomongin baju tradisional ya atau budaya gitu ya, kadang kalau dipaduin sama items lain dan segala macam, itu kadang kan kalau dulu batik itu nggak boleh dipakai sembarangan ya, nanti tidak menghormati budaya atau apa. Nah, menurut Mbak Putri dan Mbak Marsha sendiri sekarang kan banyak banget ya kebaya bisa dipadukan dengan berbagai macam gaya, ada yang edgy, ada yang quirky dan segala macam. Itu gimana Mbak? Apa kira-kira akan mengurangi nilai-nilai kebayanya sendiri atau justru ya it's good karena anak-anak muda jadi mau pakai karena bisa dipakai dengan? Iya, ya menurut saya dengan adanya, apalagi sudah ada kebaya nasional, hari kebaya nasional ya, memang kebaya itu harus pakai aja dulu gitu. Jadi gimana caranya supaya generasi muda itu bisa pakai aja dulu? Ya tentunya dengan inovasi-inovasi dalam berkebaya. Saya nggak bisa bilang bahwa nggak boleh kebaya dicampur dengan jeans atau apa gitu. Tapi kalau kebayanya sudah modern kan sah-sah aja. Dan juga ada satu kata-kata dari sesepuh tari ya di Bali, Pak Profesor Dibya. Beliau selalu bilang, kalau misalnya karyanya dia itu kita mau rubah kostum maupun geraknya, menurut Profesor Dibya dia bilang itu semua tidak apa-apa selama intensimu adalah membuatnya menjadi lebih indah. Jadi kembali ke intensi si orang itu. Apakah dia memakainya akan merasa keren dan nyaman? Oh, silahkan, please do it gitu. Jadi menurut saya itu sah-sah saja. Oke, Mbak Marsha mungkin ada insight juga. Jadi menebalkan aja apa yang Bu Putri sampaikan gitu ya. Jadi dalam pemajuan kebudayaan itu kan ada pelindungan, pengembangan, pemanfaatan gitu. Yang tadi contohnya Afisa sampaikan, Bu Putri sampaikan itu bagian pemanfaatannya. Jadi dengan mengembangkan dan memanfaatkan apa yang berkembang itu kita sudah berkontribusi pada pemajuan kebudayaan. Buat aku juga nggak ada masalah. Walaupun tiap orang punya referensi ya. Beberapa waktu lalu kan sempat viral tuh ada berita negatif lah mengenai kebaya merah yang mungkin bikin sebagian orang atau ada beberapa mungkin yang jadi ragu ya untuk mengenakan kebaya, terutama kebaya merah. Nah, ada juga tadi anggapan-anggapan bahwa kata-kata perempuan berkebaya itu harus berlakunya harus anggun, harus sangat dijaga gitu. Nah, apakah itu jadinya memunculkan stigma tersendiri terhadap perempuan yang berkebaya atau gimana? Saya pikir enggak sama sekali ya. Waktu kejadian kebaya merah itu memang murid-murid saya di kelasnya Marsha ataupun di kelas-kelas lainnya yang memang berlatih dengan berkebaya tuh pada marah-marah. Gimana tuh Mbak gini. Terus saya bilang ya nggak apa-apa, orang itu kalau dia memang tidak care, dia akan berbuat apa saja untuk menarik keuntungannya sendiri. Ya maksud saya produser film porno tersebut ya. Tapi selama orang-orang yang memang betul-betul care, tidak bergeming, tidak terpengaruh, terus saja jalan maju, itu tidak akan ada pengaruhnya. Jadi hal-hal seperti itu kan juga pasti akan ada terus, kita tidak bisa mengontrol perilaku orang ya. Jadi
jangan, tidak usah dihiraukan. Anjing menggonggong apa? Kafilah berlalu. Iya, buat aku juga gitu ya. Itu tuh kayak ada garam di lautan aja gitu. Kayak lebih banyak orang yang menghargai sebenarnya daripada satu hal yang viral itu. Kalau aku sendiri sih nggak terpengaruh ya, karena ya itu lewat aja gitu. Dilewatin aja ya. Jadi iya. maksudnya tetap percaya diri dengan memakai kebaya apa adanya, dan itu kayaknya nggak mengurangi kebaya sebagai identitas perempuan Indonesia yang sesungguhnya ya. Karena ya maksudnya satu kejadian gitu kan. Di 2023 kemarin kan kebaya didaftarin nih ke UNESCO. Mbak Marsha atau Mbak Putri mungkin ada peran atau partisipasi sendiri untuk membantu itu? Secara pribadi tidak, tapi andil saya ada sedikit andil, yaitu Besar juga nggak apa-apa Mbak. yaitu teman-teman dari apa kebaya ya, timnas kebaya yang berhasil menggolkan Hari Kebaya Nasional tahun lalu itu, beberapa diantaranya adalah murid saya, murid menari. Jadi mereka kemarin sudah sempat ke 4 kota di Southeast Asia, 4 negara ya, Singapura, Thailand, kemana lagi sih mereka, Malaysia, Brunei. Dan itu mereka membawa kebaya dan mereka menari di situ. Dan semuanya dengan minta izin, boleh ya nari, kita pakainya tapi kebaya. Oh boleh silakan. Jadi itu saya bangga ya, lihat murid. Jadi dari mereka juga saya tahu banyak tentang proses perjuangan sampai kebaya ini bisa menjadi Hari Kebaya Nasional, kemudian juga masuk ke pertimbangan, masih dipertimbangkan oleh UNESCO, tapi mudah-mudahan ya Chance kita besar kan Marsha. Kalau dukungan dari tempat saya bekerja tentu ada, tapi kalau pandanganku sendiri ya, jadi gini, kalau mendaftarkan sebagai intangible cultural heritage itu kan bentuk budaya itu harus ada di lestari setidaknya 25 tahun. Kebaya itu kan udah ratusan tahun ya. Jadi apa yang teman-teman komunitas juga tadi disebutkan lakukan itu menurut saya sesuatu yang luar biasa sekali gitu. Tapi hal paling penting dari nanti, jika kita doakan saja ditetapkan gitu ya jadi warisan budaya tak benda oleh UNESCO, yang paling penting itu adalah abis itu apa? Apakah kemudian teman-teman mau menggunakan kebaya sehari-hari? Asal jangan terus pakai foto-foto terus buka. Betul. Karena dong di medsos ya, benar-benar. Gitu kan, tapi aku nggak no judgment buat orang-orang yang mengenakan kebaya di hari-hari tertentu, pernikahan setidaknya mereka mengenakan dan tidak lupa gitu. Jadi PR besar sih itu, dan ketika ditetapkan sebagai UNESCO itu bukan berarti kebayanya milik kita atau milik Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei gitu, bukan seperti itu. Itu lebih kepada pengakuan aja. Dan perlu diingat juga budaya itu sifatnya berkembang terus gitu. Bisa jadi nanti negara mana yang nggak pernahnya pakai kebaya, kemudian kebaya menjadi budaya mereka, itu sangat bisa terjadi. Kita nggak tahu gitu ratusan tahun setelah ini itu seperti apa gitu lanskap budaya dunia. Berarti diperlukan nggak sih Mbak edukasi misalnya mengenai, karena kita lagi ngomongin kebaya ya, mungkin kita bisa spesifik ke kebaya gitu. Perlu nggak sih di sekolah-sekolah formal gitu edukasi mengenai kebaya? Itu perlu ya, karena pertama dengan demikian kita melestarikan, belum lagi yang tadi mengembangkan, memanfaatkan gitu, sehingga nggak berhenti di generasi tertentu gitu. Bali contohnya di sekolah-sekolah setiap tilem atau setiap purnama itu diharuskan pakai baju adat, dan baju adatnya tidak harus baju adat Bali gitu, jadi baju adat Nusantara boleh digunakan, itu kebijakan pemerintah daerahnya begitu ya. Dan saya pikir kebaya ini mungkin bagi yang di benaknya kebaya itu hanya di Pulau Jawa atau Bali, sebenarnya luas sekali, makanya pantas sekali Hari Kebaya Nasional itu, karena di Ambon mengenakan kebaya gitu ya, di Sulawesi Ternate, Sulawesi Utara, Bolang Mongondo, Sumatera banyak sekali yang pakai kebaya kurung, kebaya labu, Kalimantan, Kutai, Banjar,
Lombok bahkan. Jadi pembelajaran mengenai identitas, lagi-lagi jangan dimaknakan ini sehelai kain mungkin ya, yang berbentuk kebaya, tapi mungkin pengenalan identitas itu pertama, kalau pertanyaannya adalah pendidikan formal itu pendidikan dasar atau menengah, artinya buat aku pintu masuknya adalah pembelajaran yang kontekstual gitu, sesuai daerahnya masing-masing. Jangan disamaratakan anak-anak di Riau yang biasa pakai kebaya labuh gitu, kebaya panjang, kemudian menyangka bahwa kebaya itu hanya milik teman-temannya yang etnis Jawa gitu. Jadi nggak disamaratakan ketika pembelajaran itu menjadi kontekstual gitu di sekolah-sekolah. Itu pintu masuk yang relevan ya. Kebaya itu memang selama ini memang lebih banyak dari observasi anak ke orang tua, anak ke guru gitu ya. Jadi saya pikir juga selain itu tadi secara formal mensosialisasikan kebaya-kebaya jenis kebaya seperti apa gitu, juga penting untuk di dalam household, di dalam rumah, untuk menunjukkan ayo kita pakai hari-hari tertentu. Kalau saya sebagai orang Bali ya dari kecil memang kami terbiasa, karena baju kami untuk beribadah ya kain kebaya untuk perempuan ya. Jadi tapi saya harap di rumah tangga lain, apapun itu latar belakang etnisnya, juga bisa dibiasakan untuk anak perempuan hari-hari tertentu berkebaya. Karena memang saya pun dari kecil melihat ibu saya jadi suka gitu ya, karena melihat alangkah anggunnya, alangkah kok lucu warnanya digabung-gabung. Jadi itu yang membuat, dan saya pikir anak-anak lain, generasi muda berikutnya juga perlu untuk terus melihat contoh seperti itu dari guru atau orang tuanya. Nah, menutup obrolan kita hari ini kan banyak banget insight-insight menarik ya, tapi mungkin ada banyak perempuan baik muda atau yang lainnya yang pengen mengenal soal budaya sendiri, baik itu kebaya dan yang lainnya. Ada masukan nggak sih atau ada pesan gitu kan? Dari saya ya adakanlah rasa memiliki itu ya, karena begini, kalau anak muda itu biasanya kalau dia tidak punya rasa memiliki, dia tidak peduli gitu. Kayak rumah, beberes rumah, kalau dia tidak merasa this is my parents' house, jadi dia nggak mau bersih-bersih. Tapi kalau dia merasa merasa memiliki, kamarku nih nyaman banget, it's my bedroom, dia pasti akan merapikannya. Seperti itu juga dengan kebudayaan. Kalau dia ada rasa bahwa ini milik saya juga merupakan pemilik budaya tradisi ini, pasti dia akan ada rasa untuk keinginan untuk melestarikan, memakai, mengaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Lebih sempit ya kalau soal kebaya. Aku mungkin kasih pertanyaan balik gitu ya ke ladies. What's not to like gitu? Apa coba? Coba sebutkan setidaknya 3 apa yang gak oke dari kebaya. Nggak juga. Ini Adem yang ini. Adem gak kebaya kamu? Adem kan? Aku juga kan tadi seharian keluar. Questionable. Coba ya, kalau nggak menemukan 3 jawaban kenapa kebaya itu nggak oke untuk dipakai, oke lah gitu ya. Boleh nggak pakai gitu. Kalau soal budaya, memang nggak mudah memantik rasa penasaran dan rasa cinta itu kalau tidak ada role model. Jadi aku beruntung masih ada perempuan-perempuan dalam hidupku yang tanpa mereka sadari, mereka itu memantik curiosity aku gitu kan ya. Aku juga beruntung punya pekerjaan yang bisa melihat belahan Indonesia di manapun, sehingga sensitivitas juga perlu diasah ya gitu. Exposure gitu. Cuma buat yang mungkin belum tahu mulainya dari mana, mungkin kamu perlu nanya ke diri sendiri juga ya. Itu aja dulu yang digali ya. Untuk suka yang lain-lain tuh mengalir biasanya.